taat kepada ayah dan ibu, hormat kepada guru dan sebagainya. Tapi karena kita belajar tauhid, untuk apa dihormati orang tua? Ya, kan hanya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Kan ada yang anak pelajaran yang salafi yang hormat bendera pun tidak mau, karena Allah yang mau dihormati. Nah, hancurlah jadinya. Jadi kenapa perlu? Karena itu karya Allah. Orang tua kita datangnya dari mana? Allah jadikannya. Kalau kita kupur, tidak menghargai, tidak menghormatinya, udah melanggar perintah Allah. Marah Tuhan tuh. Cuma tidak sekarang, tunggu aja kau kalah apa sih kita. Nah, seperti itu. Marah Tuhan. Seperti tadi lah, mimin beri saatnya kita kabar, oh udah nyaman tuh. Kata min tunggu lah kau, katanya nak aku beri aja kau. Gitu Pak. Marah Tuhan tuh. Ya, ya. Nah ini tentang qiyamu ta'ala binafsi. Jadi Allah tuh ya berdiri dengan sendirinya, ya, tanpa tunduk dan patuh kepada siapapun. Ya, dia yang mengendalikannya alam seluas mana umur kita pun, ya. Dia gak yang ciptakan kita nih, dia yang ngaturnya umur panjang 60 tahun, sananya buruk mati galak katanya kan. 60 tahun itu tidak bisa lagi ada intervensi, itu hak mutlak Allah. Jadi kalau kita hanya berdoa itu hanya sebatas ibadah. Ibadah pun kalau tidak ada lillahi ta'alanya tidak jadi amal. Seperti tadi niat tadi itu tidak ada. Contohnya begini. Ya. Kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur. Jadi hakikat hati yang jadi hajatan itu panjang umurnya. Nyaman makan, nyaman nanti nak berjalan. Ini tidak ada ibadah nih. Rusame tadi yang makan tadi, sate yang tadi itu ngabarkan, tidak nyaman nih, seperti itu. Marah Tuhan. Bagaimana yang betul? Yang betul kita diperintah oleh Allah untuk berdoa minta panjang umur, bukan untuk berhajat panjang umurnya, cuma untuk disuruh. Ngapa kau seperti begini, ya lebih paham tentang Adam itu. Adam itu kan baharu, iblis juga baharu kan. Iblis dalam Quran ini kan disuruh untuk sujud kepada Adam, tapi iblis kan tidak mau. Alasan iblis apalah? Dia kan ciptaannya kan lain, tidak sempurna, tidak dari macam dia, istilahnya gengsi. Nah, padahal kalau di secara logika memang betul iblis tuh lebih tinggi makrifatnya daripada Adam yang kelihatan dasarnya tadi itu. Cuma di situ tuh kan ada hukum sebab akibat, yang namanya perintah tadi itu. Bukan istilahnya sampai Adam itu yang nak menghormati, tapi perintahku ini yang harus kau lakukan. Nah, kata Allah. Tapi iblis ini tidak mau. Sehingga dimurkalah Allah karena tidak mau ngikut perintah Allah tadi itu. Nah, begitu enggak dalam dunia tadi tauhid ini. Kalau kita hanya semata-mata menjalankan tauhid, secara tidak langsung kita tetap menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi jangan dianggap remeh di sunnatullah, hukum sebab akibat nih, karena udah diperintah oleh Allah. Nah, seperti apa kata Pak Sunyi kemarin, sudah sampai ajan katanya, melangkah ke atas ada kan. Padahal sholat itu perintah, bukan nak masuk surga. Ya, bukan nak takut ke neraka, cuma melaksanakan perintah sebagai bukti kehambaan kita kepada Allah. Kalau kita laksanakan berarti kita mengingkari perintah Allah. Ukur nikmat kita, ukur syar'i namanya. Nah, marah Tuhan sekarang, tak marah, coba nanti dia umul kiamah, nanti di hari kebangkitan nanti. Kan yang pelajaran kita kemarin yang adilnya kan Allah Subhanahu wa taala, yang seadil-adilnya. Nah, ya. Makanya dalam ilmu tauhid ini syariat sangat dibutuhkan karena karya Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati orang tua, itu karya Allah yang kita lihat. Nah, karena ada perintah.
hanya menunjuk perintah. Nah, ingat itu, ya. Jadi kenapa kita harus punya adab kepada sunnatullah itu, perintah Allah itu, karena itu karya Allah ada di situ. Kalau secara tauhid ya betul, iya karena berdoa, iya karena nasta'in. Ya. Allah bisa aja menghilangkan haus orang itu tanpa minum air, bisa itu, memang secara hakikat seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa lalu air yang mengenyangkan, harus syirik lah kita. Tapi ketika kita nak melaksanakan hukum sebab akibat tadi itu, nak ngambilnya, nak nyampaikan ke mulut, walaupun tahu ilmu hakikat, kita menghinakan Allah kita. Karena kita mengingkari kufur nikmat, kufur syar'i tadi itu, kufur nikmat. Mengingkari, menghinakan Allah kita jadinya. Selama yang dah diperintahkan oleh Allah. Inilah bahwa Allah itu memang nampak berdiri dengan sendirinya. Yang nampak ini, yang kaya ini, cuma dikayakan oleh Allah. Kita bergerak, bayangkan kita bergerak itu. Sebelum kita bergerak itu, belum ada niat kita nak berdiri, kadang-kadang nak berdiri dulu kita. Cuma kita kan tak menyadari. Kalau seandainya nak pasang niat tu nanti, ya Allah aku nak berdiri, ya Allah aku nak berdiri. Tapi secara ilmu hakikat sebenarnya seperti itu. Harus menyadari betul sebenarnya. Makanya pelajaran kita kemarin itu kan apa yang dilihat, apa yang bergerak diam, Allah, 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 Allah kita melatih kita tadi. Itulah tadi maksudnya. Karena yang hakikat yang sebenarnya yang berdiri sendiri itu hanya Allah yang mampu. Kita ini gerak, digerakkan, diam, didiamkan. Tanpa kita berdoa dulu pun, tanpa kita nak makan, lapar ya Allah, belum gak gitu kita dah makan dulu gitu. Maka diingatkanlah disiplin, suruh kita baca bismillah, untuk mendekatkan hati kita bahwa memang yang kita hadapi itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita kufur nih, karena hanya Allah lah, perbuatan Allah lah yang ada di alam dunia ini. Yang lainnya hanya majasi aja. Ya, jangan dikira ya kita ini